Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudloh Rida dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, seni adalah bagian integral dari kehidupan manusia yang memerankan peran penting dalam memperkaya budaya, menginspirasi kreativitas, dan menyampaikan pesan-pesan yang mendalam. Ada banyak ragam kesenian yang dapat dieksplorasi. Salah satunya adalah kesenian wayang. Saat ini di studio Sultan TV telah hadir bersama kami narasumber Bapak Tirta Nugraha Pratama yang juga merupakan pencipta dan inisiator wayang Nganjor. Mari kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum, waalaikumsalam Teh Rida. Apa kabar nih Pak? Sehat, alhamdulillah. Cuaca cerah, cerah juga di hari Senin ini. Alhamdulillah ya Pak ya. Dan tentunya ini kali kedua ya Pak ya. Kali Bapak kedua. datang nih, kita ngobrol-ngobrol. Bapak menjadi narasumber dalam acara bincang hari ini. Ya. Kalau sebelumnya kan beda pembahasan ya Pak ya. Beda pembahasan. Nah kalau hari ini nih pemirsa setia Sultan TV kita akan berbincang lebih dalam tentang wayang Nganjor. Iya. Nah sebelumnya juga nih kalau pemirsa setia Sultan TV menyaksikan program Good Ramadan 2024, wayang Nganjor di situ tampil ya Pak ya. Sempat 2 kali ya. Udah 2 kali ini di hari-hari biasa sama di acara puncak Good Ramadan 2024. Tapi nih Pak, ternyata banyak banget viewers yang emang menanyakan terkait dengan wayang Nganjor. Maka dari itu pemirsa, yuk kita ngobrol nih sama pencipta sekaligus inisiator dari wayang Nganjor. Pak, sebenarnya wayang Nganjor itu apa sih Pak? Wayang Nganjor ya. Banyak yang nanyain juga. Kalau secara arti sih, wayang Nganjor ini sendiri adalah wayang yang memang berkunjung. Wayang yang selalu berkunjung. Nganjor itu bahasa Pandeglang. Nganjor, bahasa Nganjor. Sunda ya Pak Bahasa berarti? Sunda Pandeglang itu Sunda Banten, artinya berkunjung. Atau bahasa gaulnya nganjang. Oh. Jadi wayang yang selalu berkunjung, yang selalu nganjang, atau dalam arti yang lain adalah wayang yang selalu berkolaborasi dengan kebudayaan yang dianjanginya itu, yang dikunjunginya. Misalkan kemarin wayang Nganjor ke Sultan TV, kita juga menyesuaikan dengan tema. Artinya Good Ramadan itu ya kita juga menjadikan konten wayang Nganjor, menjadikan wayang dakwah seperti itu. Jadi itu ya Pak ya, sebenarnya asal usulnya wayang Nganjor tuh dari kata nganjang. Nganjang. Nganjang itu sama dengan berkunjung ya Pak ya. Berkunjung atau berkolaborasi. Berkolaborasi. Jadi intinya siapapun memang yang diajak kolaborasi dengan wayang Nganjor akan apa ya? Akan mengikuti Akan gitu ya Pak ya. merespon, akan mengikuti, akan membuat cerita yang bisa kontekstual dengan Relate kebudayaan, ya? yang relate. Gitu. Nah Pak, sebenarnya apa perbedaan dari wayang Nganjor dan wayang-wayang lainnya nih Pak? Karena kita tahu Indonesia ini punya banyak sekali kesenian wayang. Ya, kalau wayang Nganjor sih sebetulnya pakai medianya adalah media wayang golek Sunda, dan memang itu sangat banyak sekali di Jawa Barat terutama. Medianya wayang golek. Kemudian pembedanya adalah itu tadi, kita nggak pakai alat musik gamelan full. Terus musik yang dibawakan itu bisa terus berkembang. Misalkan ada anak reggae nih, misalkan ingin kolaborasi atau ingin gabung dengan wayang Nganjor, silakan, nanti tema musiknya reggae gitu. Pada intinya yang membedakan itu adalah bentuknya, bentuk pertunjukan maksudnya. Kalau medianya hampir sama semuanya wayang golek. Kemudian kita juga menggunakan konsep defamiliarisasi. Jadi tokoh-tokoh yang ada di dalam pewayangan itu dipinjam untuk dimasukkan ke dalam cerita yang kontekstual dengan masyarakat sekitar, dengan kebudayaan sekitar. Jadi memainkan peran tapi dengan nama-nama yang memang sudah ada gitu Ya, ya Pak ya. gitu. Nah dengan ini juga kan masyarakat juga lebih lebih familiar ya tentunya. makanya. Tapi tadi dikemas melalui satu cerita yang cukup relate ya Pak ya sama masyarakat. Nah sebenarnya bagaimana sih Pak sejarah dan juga asal usul adanya wayang Nganjor ini? Ini rada unik nih, karena memang saya dulu berpikir
bahwa wayang Nganjor itu adalah sebuah rekonstruksi. Jadi rekonstruksi dari pertunjukan yang utamanya itu adalah wayang golek. Kemudian di kebudayaan Banten itu ada ubrug yang itu saya buat kolaborasinya sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah pertunjukan yang baru antara wayang golek dan ubrug ini. Kemudian dibuat formulasi bentuk pertunjukannya seperti apa. Kemudian ada memasukkan unsur-unsur cerita lokal, kesenian lokal, kebudayaan lokal. Jadi di dalam satu pertunjukan saja. Jadi kalau misalkan melihat wayang Nganjor di Pandeglang misalkan, itu kita bisa sekaligus melihat rampak bedugnya juga bisa ada, kemudian bisa melihat kesenian ubrugnya ada, dan tentunya wayang goleknya juga ada. Gitu. Jadi emang tadi ya karena bisa berkolaborasi, balik lagi ke arti wayang Nganjornya itu sendiri pemirsa. Tapi Pak, kalau semisal kita menelaah lebih jauh lagi, berarti apakah wayang Nganjor ini dapat dipastikan adalah asal Pandeglang dan juga khas nih Pandeglang atau bukan nih Pak? Kalau asalnya dapat dipastikan karena memang saya dan teman-teman itu istilahnya merekonstruksi, membuat pola, struktur segala macam itu di Pandeglang. Namun kalau untuk ciri khasnya itu ini perlu waktu yang lebih lama dan memang perlu pengakuan dari seluruh masyarakat Pandeglang. Karena kenapa saya tetap menamai pertunjukan ini wayang Nganjor sampai sekarang, biar masyarakat juga tahu dulu bahwa wayang Nganjor itu ada dan seperti ini gitu loh. Iya. Nah, ketika masyarakat sudah tahu dan sudah terbiasa mendengar wayang Nganjor dan tahu bentuk pertunjukannya seperti apa, itu akan lama-lama akan menjadi tradisi. Karena tradisi hari ini juga ternyata pada zaman dahulunya adalah adalah kebiasaan, kreasi baru. Jadi kreasi baru pada zaman dahulu dan dilakukan berulang-ulang, kemudian dapat pengakuan dari masyarakat, itu saat ini menjadi tradisi. Dan itu butuh proses ya butuh Pak proses. ya? Nah, tahunnya sih Pak, dimulai itu sejak tahun kapan sih Pak sebenarnya wayang Nganjor tuh? Sejak tahun 2014. 2014. Cukup lama ya Pak Cukup sebenarnya. lama. Dan cukup memerlukan riset beberapa kali tentang pertunjukan wayang golek, pertunjukan ubrug, pertunjukan rampak bedug, dan kebudayaan-kebudayaan di sekitar yang membentuk wayang Nganjor ini jadi seperti itu. Baik. Kemudian bagaimana nih Pak proses pembuatan dan juga pertunjukan dari wayang Nganjor itu sendiri? Nah, yang tadi saya sebutkan ini hasil rekonstruksi bentuk pertunjukan wayang golek, rampak bedug dan ubrug. Secara bentuk itu pertunjukan wayang pada umumnya. Jadi kita mulai tetap pakai opening wayang golek, tapi aransemen musiknya dirubah lagi, dibedain lagi. Kemudian kalau misalkan wayang Nganjor itu main misalkan di wilayah Serang, berarti nanti saya harus memasukkan unsur kesenian apa yang ada di Serang, misalkan Terbang Gede. Jadi itu dimasukkan lagi. Terus ceritanya juga di masyarakat Serang ini misalkan ada cerita rakyat apa gitu. Nanti itu juga selalu dikolaborasi, selalu dimasukkan ke dalam pertunjukannya. Jadi mengenalkan budaya-budaya atau mengenalkan kesenian-kesenian yang ada di atas panggung itu melewati cerita masyarakat yang dekat dengan mereka. Sehingga masyarakat pun mudah ya Pak ya untuk menerima hal itulah kayak gitu. Karena tadi salah satu bentuk dari wayang Nganjor itu apa? Dekonstruksi ya Pak ya. Defamiliarisasi. Nah, kalau melihat dari hal tersebut nih Pak ya, tentunya kan tadi ada banyak tokoh-tokoh yang memang diambil atau dipinjam nih Pak. Banyak. Apa sih Pak tokoh yang memang sering nih Pak yang digunakan dalam pertunjukan wayang Nganjor itu sendiri? Ya, tentunya tokoh yang paling sering dan diminati oleh banyak orang itu adalah tokoh cepot sebetulnya, atau punakawan pada umumnya. Nah, kemudian karena memang awal dibentuk atau awal diciptakannya itu adalah lakon
Rahwana Nganjor. Jadi Rahwana Nganjor itu sebetulnya kita pinjam cerita dari Ramayana, ada Batara Rama, Prabu Rahwana, dan itu berperang memperebutkan Dewi Sinta. Jadi nama-nama itu diambil. Nah, kalau di Pandeglang ada tradisi ngadu bedug. Jadi peperangannya itu diganti dengan ngadu bedug itu. Jadi hanya bukan perang seperti pada umumnya, tapi perang kreativitas antara Rahwana dan Rama. Kemudian mereka tarung kreativitas, adu bedug, lalu pada itu bisa siapa yang mendapatkan Dewi Sinta itu yang pemenangnya gitu. Pada akhirnya tapi tidak ada yang menang karena kita di situ meluruskan bahwa tradisi ngadu bedug itu zaman dahulu seperti itu, tapi sekarang sudah dikemas ke dalam seni pertunjukan namanya rampak bedug. Gitu. Jadi tapi ada unsur komedi ya Pak? Ada unsur komedinya selalu, karena itu adalah bumbu di mana pertunjukan itu bisa menarik perhatian penonton. Betul sekali. Nah Pak, kita akan kembali lagi sesaat lagi. Tentunya ada banyak pertanyaan pemirsa setia Sultan TV terkait dengan wayang Nganjor. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.